Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiangun Season 16 episode 1. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah Lindong melepaskan auranya, alun-alun ini dalam sekejap saja berubah menjadi kesunyian. Emosi dalam tatapan mata banyak orang segera berubah menjadi lebih serius. Dan saat ini, tidak ada seorang pun dari mereka yang memiliki keraguan terhadap seorang Lindong. Sebagian besar orang yang ada di tempat ini merupakan individu yang cukup terkenal di Laut Iblis Kekacauan. Dan secara alami, mereka juga memiliki kekuatan yang besar. Oleh karenanya, mereka semuanya mampu menyimpulkan seberapa menakutkannya seorang Lindong dari aura yang telah ia tunjukkan. Bahkan mereka yakin bahwa Lindong memang benar-benar telah mencapai tahap reinkarnasi. Tentu saja, hanya orang-orang yang berada di tahap reinkarnasi yang bisa menundukkan para ahli di Laut Iblis Kekacauan ini. Dan mereka memang pantas duduk di kursi barisan depan dari alun-alun. Setidaknya, orang yang telah duduk di kursi alun-alun itu, mereka semuanya telah melewati satu kesengsaraan reinkarnasi. Namun mereka juga masih terancam dan terintimidasi oleh aura dari Lindong. Maka dari itu, banyak para ahli yang ada di tempat ini merasa bahwa Lindong bukanlah tahap reinkarnasi biasa. Kemungkinan di dalam pertarungan yang sebenarnya, seorang yang berada di tahap satu reinkarnasi tidak mampu melawan Lindong. Pak Tua Mutian sendiri hanya bisa membelah janggutnya. Kemudian dia berkata pada Mulan yang ada di sampingnya, "Saudara muda Lindong ini benar-benar luar biasa." Tetua Mulan hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Benar, dia memang sangat menakutkan." Setelah mengatakan hal itu, Tetua Mulan menghela nafas yang panjang dan cukup sulit baginya untuk menerima fakta bahwa Lindong menjadi sekuat ini. Padahal saat itu, dia hanyalah seorang pemuda yang membutuhkan bantuannya ketika dikejar oleh Wu Xuan. Dan Mulingsan yang ada di samping Tetua Mulan segera tertawa dengan bangga sambil mengatakan, "Tentu saja kakak Lindong itu lebih kuat daripada kakek pertama." Melihat hal ini, kakek Mutian hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, dia menoleh ke arah lelaki tua berjubah biru yang berada cukup jauh darinya. Orang itu sebenarnya adalah kepala istana saat ini dari istana 10.000 lautan surga. Orang tua itu bernama Wan Xuan. Detik berikutnya tatapan mata dari Pak Tua Mutian mengamati tempat sekeliling sambil mengatakan, ukuran dari pertemuan ini benar-benar menakutkan. Karena Pak Tua Mutian menyadari sebagian besar ahli top di Laut Iblis Kekacauan, mereka semuanya telah hadir. Dan perkumpulan seperti ini adalah pertama kalinya yang terjadi selama lebih dari 10.000 tahun di Laut Iblis Kekacauan. Sementara Tetua Mulan, dia segera mengatakan, sampai saat ini Laut Iblis Kekacauan sedang dalam kekacauan besar. Para Yimo, mereka sudah mulai mengamuk. Meskipun klan Paus Saki Abadi kita bisa bersembunyi untuk sementara, namun hal ini bukanlah solusi jangka panjang. Pak Tua Mutian hanya bisa menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, "Benar sekali. Lagi pula, jika mereka bisa membentuk aliansi dengan sukses, maka kita semuanya tidak perlu takut pada serangan para Yimo." Waktu pun terus berjalan, dan kali ini sudah menunjukkan tepat tengah hari. Tiba-tiba saja suara gong bergema di alun-alun besar. Setelah itu, seluruh keributan yang ada di tempat ini berubah menjadi kesunyian. Banyak tatapan mata melihat ke arah depan, karena di tempat itu sendiri sekarang sudah muncul sosok wanita cantik dengan gaun berwarna merah. Karena dia adalah Tang Xilian, pimpinan dari Aula Dewa Api saat ini. Tatapan mata cantik dari Tang Xilian mengamati suasana di dalam tempat ini yang kemudian dia mengatakan, "Semuanya, aku percaya bahwa kalian semua seharusnya sudah mengetahui kenapa Aula Dewa Apiku menyelenggarakan pertemuan besar ini. Sekarang, para Yimo sudah mengamuk dan Perang Dunia Kuno telah memberikan kita gambaran sekilas tentang seberapa menakutkannya Yimo-Yimo ini. Faktanya, mungkin banyak kalian yang ada di tempat ini secara pribadi telah menyaksikan amukan dari para Yimo. Berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari Aula Dewa Apiku, 8 wilayah laut telah benar-benar dibantai oleh Yimo. Sementara itu, 120 faksi yang ada di dalamnya semua telah dimusnahkan. Mayat berserakan di tanah, darah mengalir seperti sungai, dan aku percaya
tidak ada satupun faksi yang ada di tempat ini dengan percaya diri mengklaim diri mereka bisa melawan Yimo sendirian. Ketika ucapan Tang Xilian didengar banyak orang, tidak ada satupun orang yang berani menjawabnya, dan tatapan mata mereka semua kini telah berubah menjadi serius. Bahkan beberapa di antara mereka juga secara diam-diam berduka. Terbukti bahwa beberapa dari mereka sebenarnya sudah menderita kerugian akibat serangan dari Yimo. Patua berjubah biru merenung sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, "Bolehkah aku tahu apa yang ada di dalam pikiran Nona Tang Xilian saat ini?" Mendengar kata-kata itu, Tang Xilian pun cukup berseri-seri sebelum akhirnya dia mengatakan, "Ini bukanlah hal yang terlalu rumit. Singkatnya, kalian semua yang datang ke tempat ini akan diajak untuk membentuk aliansi melawan para Yimo. 5 guru kuno telah menunjuk aula Dewa Apiku untuk menyatukan semua orang di dalam aliansi ini." Mendengar ucapan dari Tang Xilian, banyak para ahli saling memandang satu sama lain sebelum akhirnya mereka semuanya cukup terkejut karena aliansi yang akan terbentuk di tempat ini adalah mencakup seluruh wilayah dari Laut Iblis Kekacauan, dan hal itu belum pernah dibentuk sama sekali dalam jangka waktu puluhan ribu tahun. Meskipun banyak para ahli yang kuat merasa ingin bergabung dengan aliansi ini, tapi mereka masih memilih untuk diam. Meskipun mereka semuanya telah didorong dalam kesulitan oleh para Yimo, namun sebenarnya para ahli itu telah membentuk faksi mereka sendiri dengan banyak keringat dan juga air mata. Jika bergabung dengan aliansi ini, kemungkinan mereka masih tidak bisa mempertahankan kendali atas faksi masing-masing. Tang Xilian yang berdiri tegak dengan bangga. Dia mengetahui apa yang ada di dalam pikiran banyak orang saat ini. Hal itu membuat Tang Xilian segera mengatakan, "Semuanya, apa yang disebut dengan aliansi ini hanya dimaksudkan untuk melawan Yimo saja. Setelah aliansi ini terbentuk, kita semua akan menyerang dan juga bertahan sebagai satu kesatuan. Untuk mencegah satu pihak mendapatkan kendali, maka kita akan mencalonkan beberapa faksi yang lebih terkenal untuk membentuk sebuah dewan, yang kemudian keputusan penting harus melalui dewan ini. Selanjutnya, di atas para dewan, kita juga akan membuat dewan tetua. Mereka akan dikelola oleh guru kuno dan juga Lindong, dan tugas mereka adalah bertanggung jawab untuk mengawasi aliansi ini. Setelah itu, setiap faksi akan mengirimkan pasukan elit mereka untuk membentuk pasukan pembunuh iblis. Sementara itu, guru spasial juga akan turun tangan, yang kemudian membuat formasi teleportasi di setiap wilayah dari laut besar. Oleh karena itu, jika ada salah satu wilayah yang diserang oleh Yimo, maka pasukan pembunuh iblis akan segera muncul di tempat itu. Mengendalikan sebuah aliansi yang besar seperti ini adalah tugas yang cukup rumit dan sulit. Namun di tangan Tang Xilian, dia mampu menyederhanakan operasi dan membuatnya berjalan lebih efisien. Selain itu, dengan mendistribusikan otoritas, Tang Xilian bisa meyakinkan faksi-faksi tertentu, dan mereka tidak perlu khawatir bahwa aula Dewa Api ini berencana untuk mengambil keuntungan dari aliansi ini. Semua orang yang ada di dalam alun-alun besar, mereka terdiam, sementara tatapan mata banyak orang kini mulai berkilauan dengan hati yang bergetar. Sepertinya aliansi ini memang bisa diterapkan. Tidak ada yang keberatan dengan fakta bahwa 5 guru kuno akan menjadi dewan penatua. Hal itu mengingat ketenaran dan juga reputasi mereka. Detik berikutnya, seluruh tatapan mata dari orang yang ada di tempat ini segera melihat ke arah Lindong dengan ekspresi yang cukup aneh, karena mereka mengetahui bahwa seseorang seperti Pak Tua Mutian saja tidak memenuhi syarat untuk memegang posisi sebagai dewan penatua. Namun, Lindong yang masih sangat muda benar-benar dimasukkan menjadi dewan penatua, dan hal itu membuat banyak orang tercengang. Sementara Lindong sendiri pada saat ini diam-diam menganggukkan kepalanya setelah mendengar ucapan dari Tang Xilian, dan sebuah kilatan kekaguman juga melintas dalam tatapan mata kelompok guru api. Menurut mereka, kepemimpinan dari Tang Xilian ini benar-benar menakutkan. Dengan kemampuannya, maka aliansi akan bisa dengan mudah dibentuk, dan ini akan menjadi kekuatan tempur yang menakutkan
di Laut Iblis Kekacauan. Tidak lama kemudian Guru Api secara perlahan mengatakan, "Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, kita semua mendukung penuh pengaturan ini. Bagaimana? Apakah kalian setuju?" Selanjutnya, Guru Api pun kembali berkata, "Di masa lalu kita semuanya telah bertarung dengan penjara iblis, dan mungkin kekacauan yang ada di Laut Iblis Kekacauan ini hanyalah gelombang pertama. Segera setelah itu, para Yimo akan menyapu seluruh dunia. Jika hal itu sampai terjadi, Perang Dunia Kedua akan benar-benar dimulai. Apakah ada telur yang muncul tanpa cidra setelah sarangnya pecah? Jika kita tidak membentuk aliansi saat ini, maka makhluk hidup yang tidak terhitung jumlahnya di dunia akan dihancurkan." Mendengar ucapan dari Guru Api, hati para ahli yang tidak terhitung jumlahnya berdebar-debar. Karena mereka tahu jika sampai perang dunia pecah, kemungkinan tidak ada dari mereka yang bisa lolos tanpa cedera. Selanjutnya, Guru Api pun kembali mengatakan, "Selain itu, untuk meningkatkan kekuatan bertarung kita semuanya, maka kita para guru kuno akan membuka benteng leluhur yang telah ditinggalkan oleh leluhur simbol saat itu. Setelah benteng leluhur ini dibuka, maka kita akan mengizinkan mereka yang telah mencapai tahap samsara untuk memasukinya. Jika kalian beruntung, kemungkinan kalian akan segera naik ke tahap reinkarnasi." Ucapan dari Guru Api ini dalam sekejap saja membuat seluruh tempat ini menjadi sangat gempar. Faktanya, banyak para ahli di tahap samsara yang telah hadir di tempat ini. Mereka segera berdiri sambil menatap Guru Api dengan penuh semangat. Suasana di dalam alun-alun ini sendiri telah mencapai puncaknya, dan tawaran seperti itu adalah sesuatu yang cukup menggiurkan. Lelaki tua berjubah biru, dirinya yang pada saat ini juga sudah berdiri, segera menangkupkan kedua tangan ke arah Guru Api sambil mengatakan, "Guru Api benar. Istana 10.000 lautan surga milikku bersedia bergabung dengan aliansi ini." Pak Tua Mutian juga langsung berdiri sambil mengatakan, "Klan Pausaki Abadiku juga bersedia dengan aliansi untuk melawan para Yimo." Pakar top lainnya dari Laut Iblis Kekacauan juga langsung berdiri sambil mengatakan, "Tebing Laut Surgaku juga bersedia bergabung dengan aliansi. Pavilion Pedang Laut bersedia. Kami juga bersedia bergabung dengan aliansi." Hanya dalam waktu yang cukup singkat, di dalam alun-alun besar ini banyak sosok yang sudah berdiri dan mereka berteriak, memberikan persetujuan untuk bergabung dengan aliansi ini. Setelah itu, keinginan bertarung yang besar muncul dalam tatapan mata banyak orang. Ketika Lindong melihat adegan ini, tanpa sadar dia hanya bisa mengeluarkan desahan lembut dari bibirnya. Berkat kelompok dari Guru Api dan juga tekanan yang telah dibuat para Yimo, hanya dalam waktu yang cukup singkat, aliansi ini segera terbentuk. Namun, apakah aliansi ini benar-benar bisa melepaskan kekuatan penuhnya? Semuanya itu masih tergantung pada kemampuan Tang Xilian. Setelah aliansi ini dibentuk, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan prosedur operasional yang cukup rumit. Jika dibandingkan dengan Lindong yang saat itu mendirikan Istana Empat Titan, maka menjalankan aliansi besar seperti ini jauh lebih rumit dari hal itu. Namun untungnya, Lindong tidak perlu khawatir karena ada Tang Xilian yang mahir dalam hal seperti ini. Akhirnya, Tang Xilian pun mulai menunjukkan kemampuan kepemimpinannya yang membuat banyak orang terkejut. Hanya dalam waktu 5 hari, aliansi sudah beres sepenuhnya. Sementara Lido dan juga Guru Spasial, mereka berdua bergerak secara bersamaan yang langsung menuju berbagai wilayah dari laut besar ini. Kemudian membangun formasi teleportasi yang saling berhubungan satu sama lain. Dengan melakukan hal ini, setelah pasukan pembunuh iblis terbentuk, maka mereka akan bisa menghentikan Yimo yang sedang mengamuk. Meskipun Lido sendiri telah berada di tahap reinkarnasi, membuat formasi ini dan juga bepergian ke wilayah yang cukup jauh masih membuatnya kelelahan. Ketika Lindong kembali ke Aula Dewa Api, wajahnya sudah terlihat sedikit lebih pucat. Di dalam aula besar sendiri, Tang Xilian saat ini sedang sibuk mengelola aliansi. Pada saat dia melihat kemunculan dari Lindong, tiba-tiba saja Tang Xilian segera tersenyum. Dia secara pribadi
kemudian menyajikan teh untuk Lindong sambil berkata, "Kerjamu bagus juga." Lindong menerima teh pemberian dari Tang Xilian. Sebelum akhirnya dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Tang Xilian, aku sudah membuatmu memiliki banyak kesulitan, dan kesulitan yang aku hadapi saat ini bukanlah apa-apa jika dibandingkan denganmu." Tang Xilian hanya bisa tersenyum lalu menjawabnya, "Sebenarnya ini tidak terlalu merepotkan. Selain itu, kau bukan satu-satunya yang terlibat dalam hal ini. Dan para Yimo telah mengamuk di Laut Iblis Kekacauan. Ini pasti akan mempengaruhi aula Dewa Apiku juga. Selain itu, kamu bahkan bukan salah satu dari 8 guru kuno. Namun kamu masih memilih untuk melibatkan diri dalam hal-hal seperti itu." Lindong hanya bisa tertawa pahit sambil mengatakan, "Aku bukanlah orang yang mulia, dan aku tidak bisa dibandingkan dengan 8 guru kuno." Mendengar ucapan dari Lindong, Tang Xilian hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, "Meskipun mereka adalah individu yang sangat dihormati, namun kau juga tidak terlalu buruk." Ketika berkata seperti itu, ada sebuah ekspresi yang cukup mempesona dalam tatapan mata Tang Xilian. Saat ini, dia tidak menunjukkan lagi sikap dingin seperti biasanya. Dan sebaliknya, Tang Xilian selalu tersenyum ke arah Lindong, membuat wajahnya jauh lebih cantik. Ketika Lindong melihat hal ini, jelas dia menyadari emosi lembut dalam tatapan mata Tang Xilian. Hal ini membuat Lindong merasa cukup tidak percaya dengan aksi heroik Tang Xilian saat itu yang berdiri dengan gagah di depan banyak para ahli Laut Iblis Kekacauan, dan dia berhasil meyakinkan mereka semuanya. Tiba-tiba saja Tang Xilian mengerutkan kening. Dia menatap Lindong sambil bertanya, "Lindong, bagaimana kabar dari Sin King? Kau tidak menggertaknya, bukan?" Lindong pun segera menggelengkan kepalanya. Sebelum akhirnya tanpa daya Lindong memberikan penjelasan secara detail tentang apa saja yang terjadi pada suku ekor 9. Mendengar penjelasan dari Lindong itu, Tang Xilian pun cukup terkejut. Lalu dia mengatakan, "Aku tidak pernah berharap bahwa gadis itu memiliki kesempatan pertemuan yang cukup bagus. Kemungkinan dia akan menjadi sangat luar biasa setelah meninggalkan pengasingannya." Lindong hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Ketika dia baru saja akan berbicara, tiba-tiba saja fluktuasi spasial kini telah muncul di dalam aula. Guru spasial, guru api, dan juga Ying Huan serta yang lainnya dalam sekejap saja muncul di tempat ini. Guru spasial kemudian tersenyum pada mereka berdua sambil mengatakan, "Kita seharusnya sudah mengatur semua formasi teleportasi." Tang Xilian buru-buru mengatakan, "Sebenarnya kita telah menyusahkan para guru kuno." Detik berikutnya Ying Huan duduk dengan elegan di kursinya, dan tangannya yang halus pada saat ini segera memegang cangkir yang ada di hadapannya. Suasana di dalam ruangan ini terasa hening untuk sejenak, yang kemudian tatapan mata Huan melihat ke arah Lindong sambil mengatakan, "Kita akan membuka benteng leluhur esok hari." Mendengar hal itu, Lindong hanya bisa terdiam, dan dia segera menoleh pada Huan yang saat ini sudah tersenyum tipis ke arah Lindong. Meski sebenarnya di dalam hati Lindong ada sebuah perasaan tidak enak, namun akhirnya Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan lembut. Keesokan harinya di aula Dewa Api ini, beberapa sosok telah berdiri di udara, dan banyak para ahli yang ada di tempat ini melihat mereka dari jarak yang cukup jauh. Selain itu, ada ekspresi yang cukup gembira dalam tatapan mata banyak para ahli. Jelas mereka mengetahui bahwa hari ini 6 guru kuno telah bergabung untuk membuka benteng leluhur yang merupakan tempat pelatihan peninggalan dari leluhur simbol yang legendaris. Ada desas-desus mengatakan, jika seseorang berlatih di dalam benteng leluhur, maka seseorang itu akan memiliki peluang yang lebih jauh untuk bisa membuat terobosan. Hal ini terutama terjadi pada seseorang yang berada di tahap samsara. Mereka akan memiliki peluang kesuksesan yang lebih tinggi untuk naik ke tahap reinkarnasi. Kemampuan menakutkan seperti ini membuat banyak orang menjadi cukup iri, dan faktanya hanya sosok legendaris seperti leluhur simbol yang bisa meninggalkan benda suci seperti itu.
Ying Huan dan juga 5 guru kuno telah berdiri diam di langit. Meskipun tidak ada keributan, namun semua orang masih bisa merasakan gelombang yang cukup menakutkan di bawah tekanan para guru kuno. Sementara Lindong saat ini berdiri tidak jauh dari mereka. Di belakangnya ada Raja Naga Kingxi, Jintan, Batu Amoluo, dan juga Tang Xilian yang melihat pada Huan dan 5 guru kuno. Tidak lama kemudian, Ying Huan melirik 5 guru kuno sambil berkata, "Mari kita mulai." Guru ke-8 dan 4 guru yang lainnya saling bertukar pandang. Kemudian sebuah emosi yang cukup rumit terlintas dalam tatapan mata mereka sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Ying Huan segera melambaikan tangannya sambil berkata, "Yan, keluarlah." Cahaya hangat kini telah langsung keluar dari dalam tubuh Lindong. Akhirnya hal itu berubah menjadi batu leluhur yang telah melayang di udara. Dan tubuh dari Yan juga telah muncul di luar dari batu leluhur ini. Yan segera melirik pada Huan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya, "Apakah kau benar-benar ingin membuka benteng leluhur?" Ying Huan hanya bisa menjawab dengan lemah, "Di saat seperti ini, apakah kau masih berpikir bahwa aku sedang bercanda?" Yan hanya bisa tersenyum pahit sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya tanpa daya. Kemudian tubuhnya pun segera bergerak dan masuk ke dalam batu leluhur. Setelah itu, batu leluhur pun mendarat di tangan Huan. Untuk sejenak, Ying Huan mempermainkan batu leluhur ini yang cukup hangat di tangannya, dan kilatan dingin segera melintas dalam mata biru es Huan. Dia segera melihat ke arah Lindong sambil tersenyum. Dan ketika Lindong melihat senyuman ini, dia tidak merasakan sedikit pun kegembiraan. Sebaliknya, Lindong merasakan sebuah kegelisahan yang benar-benar meningkat di dalam hatinya. Ketika menyadari hal ini, Lindong pun segera bergegas dan dia muncul di depan Huan. Detik berikutnya, Lindong meraih pergelangan tangan dari Huan sambil berkata, "Bisakah kita berhenti saat ini? Aku bisa berlatih dengan caraku sendiri." Ying Huan menundukkan kepalanya dan dia menjawab perkataan dari Lindong. Benteng leluhur ini adalah harta yang telah ditinggalkan oleh guru dan telah banyak membantu kita melawan para Yimo. Hal ini akan mampu meningkatkan kekuatan tempur dari pasukan aliansi kita. Oleh karenanya, aku tidak membuka benteng leluhur ini hanya untuk dirimu, namun ini juga demi kita bisa memenangkan Perang Dunia Kedua. Mendengar ucapan dari Huan, Lindong hanya bisa menggertakkan giginya. Ying Huan yang bisa merasakan kecemasan di dalam hati Lindong. Dia buru-buru mengulurkan tangannya yang dengan lembut memeluk Lindong lalu mengatakan, "Kau tidak perlu khawatir, aku akan baik-baik saja." Setelah memeluk Lindong untuk sejenak, Huan segera mengayunkan tangannya dan batu leluhur kini telah melesat ke arah depan. Hal itu dilakukan oleh Huan sambil berkata, "Mari kita mulai." Tiba-tiba saja sebuah cahaya yang sangat terang meletus dari dalam batu leluhur, dan kali ini sinar cahaya itu telah terjalin satu sama lain di langit, yang tampaknya akan segera membentuk formasi yang besar. Tidak lama kemudian, suara Yan pun terdengar dari dalam batu leluhur. "Sekarang giliranmu." Guru api adalah orang yang pertama kali bertindak. Ekspresinya kali ini terlihat cukup muram, namun dia segera menginjakkan kaki di udara dengan lembut sambil berkata, "Api." Segera setelah itu, api yang sangat mengerikan pun menyapu keluar dari dalam tubuh guru api. Karena ini semua adalah energi Yuan yang terbuat dari api yang panas. Dan itu sebenarnya telah dipenuhi dengan kekuatan dari batu simbol api. Guru api pun segera mengayunkan lengan bajunya. Dan api yang sangat menakutkan ini dalam sekejap saja dimasukkan ke dalam formasi besar. Hal ini membuat formasi itu menjadi semakin padat. Setelah guru api menyelesaikan tugasnya, tiba-tiba saja guru spasial juga langsung berteriak, "Ruang angkasa!" Dan para guru kuno juga langsung menyusul. Kegelapan, kekacauan, petir. Setelah 4 energi yang berbeda dimasukkan ke dalam formasi besar, hal ini membuat formasi besar itu dipenuhi dengan energi yang sangat menakutkan. Seolah-olah tempat ini bergetar dengan hebat. 5 aliran energi yang sangat menakutkan sudah bergabung dengan formasi cahaya yang ada di langit dan membuat formasi itu sendiri
segera mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Banyak orang yang ada di tempat ini bisa melihat samar-samar ada benteng kuno yang akan segera terbentuk di tengah-tengah dari formasi besar. Setelah 5 guru kuno menyelesaikan bagiannya masing-masing, tatapan mata mereka semua pada saat ini segera melihat ke arah Huan Huan. Dan Huan Huan sendiri hanya bisa mengatupkan giginya, yang kemudian batu simbol es kini telah muncul di dalam telapak tangannya. Tatapan mata dari Huan Huan kini telah berubah menjadi lebih dingin. Selanjutnya Ying Huan Huan melambaikan tangannya sambil berkata, "Es." Dan kali ini aura seperti salju mulai menyebar ke segala arah. Hal ini kemudian berubah menjadi burung pinik es yang cukup besar. Burung pinik es ini sendiri mengepakkan sayapnya dan kemudian masuk ke dalam formasi yang ada di langit. Setelah burung pinik es ini benar-benar memasuki formasi itu, 5 aliran energi yang semula ada di dalam formasi kini dipaksa mundur beberapa langkah. Setelah itu, 6 energi saling memanipulasi yang kemudian menjadi sebuah energi yang sangat menakutkan. Hal ini akhirnya bergabung sepenuhnya dengan formasi yang diciptakan oleh Yan. Suara gemuruh pun terdengar. Formasi besar yang ada di langit mulai bergetar dengan hebat. Cahaya terang kini juga langsung meletus. Ying Huan Huan dan juga 5 guru kuno kini terus menyalurkan energi menakutkan dari dalam tubuh mereka. Secara langsung membuat energi Yuan yang ada di sekitarnya menjadi bergejolak dan juga mendidih. Kelompok dari Ying Huan Huan tiba-tiba saja berkata, "Terbentuklah." Setelah mengatakan hal itu, tangan mereka semuanya membentuk segel misterius dan riak energi yang cukup aneh mulai menyebar. Riak energi ini kemudian dituangkan ke dalam formasi besar yang ada di langit. Hal itu membuat sebuah kabut putih segera naik ke udara. Selanjutnya, benteng kuno raksasa benar-benar telah muncul di atas formasi. Benteng ini tampak tua dan tidak terlihat seperti tempat yang mewah. Namun, sekitar dari benteng tua itu telah ditutupi oleh banyak simbol misterius dan juga tidak jelas. Sementara fluktuasi yang juga misterius tersebar dari dalamnya. Banyak orang yang tidak tertuju banyak ketika melihat kemunculan dari benteng kuno. Tatapan mata mereka segera memanas yang kemudian mengatakan, apakah itu adalah benteng leluhur yang telah ditinggalkan oleh leluhur simbol yang legendaris? Detik berikutnya, sebuah penghalang cahaya telah muncul di luar benteng dan mencegah siapapun untuk bisa masuk ke dalamnya. Jelas tidak sembarang orang bisa memasuki tempat itu tanpa persetujuan dari para guru kuno. Lindong yang juga tampak terkejut, dia mengangkat kepalanya sambil berkata, "Benteng leluhur." Segera setelah itu, Lindong menuju ke hadapan dari Huan Huan. Lalu dia bertanya, "Apakah kau baik-baik saja?" Saat ini, ekspresi raut wajah dari Huan Huan telah terlihat cukup pucat. Namun menghadapi pertanyaan dari Lindong, Huan Huan hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia kemudian secara diam-diam menyembunyikan tangan kecilnya di balik lengan baju, yang kemudian berkata pada Lindong, "Ayo, kita harus segera masuk ke dalam sana." Setelah Huan Huan mengucapkan hal ini, dirinya pun langsung menuju benteng leluhur. Dan Lindong, dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya ikut di belakang Huan Huan. Ketika tubuh dari Huan Huan mendekati benteng leluhur, simbol es yang ada di tangannya mulai berkedip 2 kali. Segera setelah itu, penghalang cahaya di luar formasi secara perlahan telah terkoyak. Setelah itu, tubuh Ying Huan Huan bergerak masuk ke dalamnya, dan Lindong dengan cepat mengikuti Huan Huan. Baru saja mendaratkan kakinya di dalam benteng leluhur, Lindong menyadari bahwa tubuhnya menjadi jauh lebih berat. Dia mengangkat kepala karena sebuah keterkejutan, dan kali ini Lindong melihat ada tetesan air hujan yang tidak terhitung jumlahnya di dalam benteng leluhur. Tetesan-tetesan air hujan ini tidak mendarat di tanah, tapi hal itu malah mengapung. Ketika Lindong mengulurkan tangannya dan menyentuh salah satu dari tetesan air hujan, hatinya tiba-tiba bergetar karena Lindong menyadari di dalam tetesan air hujan ini ada fluktuasi reinkarnasi yang cukup menakutkan. Tanpa sadar, hal itu membuat Lindong segera mengatakan, "Sungguh ciptaan
yang benar-benar menakutkan. Tidak heran benteng leluhur bisa meningkatkan kemungkinan seseorang untuk membuat terobosan ke tahap reinkarnasi. Ternyata memang ada misteri seperti itu di dalam sini. Melihat keterkejutan dari seorang Lindong Ying Huan berkata dengan lembut, "Ini hanya bagian luar dari benteng leluhur." Setelah berkata seperti itu, langkah kaki dari Huan terus berjalan menuju bagian terdalam dari benteng leluhur ini. Sementara Lindong juga dengan cepat mengikuti Ying Huan. Keduanya sekarang telah melintasi banyak halaman sebelum akhirnya mereka sampai di bagian terdalam benteng leluhur. Di tempat itu ada sebuah alun-alun yang dipenuhi dengan pohon hijau yang cukup rimbun. Pohon-pohon ini juga memancarkan riak reinkarnasi yang benar-benar kuat. Hal itu membuat Lindong terlihat cukup kebingungan. Yang disebut dengan benteng leluhur memang pantas menjadi peninggalan yang paling berharga dari leluhur simbol. Tatapan mata Lindong mengamati seluruh tempat ini. Akhirnya, dia memusatkan perhatian di tengah alun-alun batu. Karena di tempat itu sendiri, ada sebuah patung batu yang telah berdiri. Patung ini terlihat seperti lelaki yang memegang sebuah tongkat. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Lindong tidak bisa melihat wajahnya. Dan dia merasa ada cahaya misterius yang tidak tertandingi melonjak di wajah itu. Cahaya ini juga mencegah siapapun untuk menyelidiki patung ini lebih dalam. Dan tiba-tiba saja 3 batu simbol yang ada di dalam tubuh Lindong mengeluarkan suara dengungan, seolah-olah itu adalah suara yang penuh hormat terhadap patung yang telah dilihat oleh Lindong. Hal ini menyebabkan kejutan segera muncul di dalam hati Lindong, karena Lindong mengetahui selain leluhur simbol, siapa lagi yang ada di dunia ini bisa membuat batu simbol mengungkapkan emosi seperti itu. Lindong kemudian bertanya dengan hati-hati, apakah itu adalah patung leluhur simbol? Ying Huan menganggukkan kepalanya dengan lembut. Segera setelah itu dia berjalan maju mendekati patung batu, dan Huan mengambil posisi untuk berlutut dengan lembut. Setelah melihat hal ini, Lindong juga langsung berlutut di samping Huan. Dia merasa sangat menghormati leluhur simbol karena orang itu telah mengorbankan nyawanya sendiri demi melindungi dunia ini. Tidak lama kemudian sebuah kesedihan dan juga kerinduan muncul dalam tatapan mata Huan ketika dia memandangi patung batu. Hal ini membuat Huan segera mengatakan, "Guru." Setelah mengatakan hal itu, akhirnya Huan bersujud 3 kali di depan patung batu itu sebelum akhirnya dia kembali berdiri. Setelah itu, Ying Huan pun mengatakan, "Lindong, ada tempat latihan yang telah dibuat oleh guru di dalam patung batu ini, dan aku akan mengantarkanmu ke dalam sana. Selain itu, jika kau tidak berhasil membuat istana surgawi di dalam tempat itu, maka kau tidak akan pernah bisa keluar dari dalamnya." Mendengar ucapan dari Huan, Lindong cukup tercengang. Lalu dia mengatakan, bukankah tempat itu sedikit terlalu kejam? Karena menurut Lindong, membentuk istana surgawi itu merupakan prestasi tingkat tinggi. Jika tidak, maka Guru Es tidak akan menjadi satu-satunya murid di antara 8 guru kuno yang mampu membentuk hal itu. Tatapan mata Huan melihat ke arah Lindong sebelum akhirnya dia mengatakan, "Kenapa kau harus meragukan dirimu sendiri?" Mendengar hal itu, Lindong hanya bisa menarik nafasnya dalam-dalam dan dia menganggukkan secara perlahan. Kemudian, Lindong mengulurkan tangannya dan menarik Ying Huan ke dalam pelukannya. Setelah itu, Lindong berkata dengan lembut, "Kau bisa yakin padaku. Seperti yang sudah aku katakan, aku pasti akan melampaui Guru Es." Mendengar ucapan dari Lindong, Ying Huan hanya bisa menyandarkan kepalanya di bahu dari Lindong sambil mengatakan, "Tempat latihan di dalam patung batu memiliki rasio waktu 1:10. Sebelumnya, kekuatanmu telah melonjak dengan cepat, dan kau bisa mengambil kesempatan ini untuk menstabilkan kekuatan di dalam tubuhmu." Lindong menganggukkan kepalanya, dan dia merasa bahwa leluhur simbol memang luar biasa. Dia bahkan mampu membentuk sebuah tempat pelatihan dan memanipulasi aliran waktu yang ada di dalamnya. Detik berikutnya, Ying Huan melambaikan tangan ke arah patung batu sambil mengatakan, "Lindong, masuklah."
Dalam sekejap saja, patung batu itu pun mulai menggeliat. Dan kali ini, sebuah lingkaran cahaya telah muncul dari dalamnya. Ketika Lindong melihat hal ini, dia segera menganggukkan kepalanya. Tanpa basa-basi lagi, Lindong segera berjalan untuk memasuki patung batu ini. Setelah Lindong masuki lingkaran cahaya, suara dengungan pun terdengar dan lingkaran cahaya itu juga bergetar. Akhirnya, Lindong pun menghilang secara diam-diam. Ketika Ying Huan-Huan melihat pemandangan ini, dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan selanjutnya mengulurkan telapak tangan kecilnya yang telah dia sembunyikan dari Lindong. Saat melihat tangan kanannya, emosi yang cukup rumit pun melintas dalam tatapan mata cantik Huan-Huan, karena sebenarnya tangan Huan-Huan saat ini sudah mulai bermutasi. Tangan Ying Huan-Huan saat ini sudah terlihat seperti balok es yang telah dibekukan selama puluhan ribu tahun, dan ada banyak bunga-bunga es telah terukir di atasnya. Ketika Huan-Huan mengepalkan tangan kanannya dengan lembut, dia bisa merasakan sebuah kekuatan yang sangat menakutkan melonjak dari dalamnya. Hal itu membuat ekspresi dalam tatapan mata Huan-Huan menjadi semakin lebih serius. Dan tiba-tiba saja ada suara yang terdengar dari belakang Huan-Huan. Sungguh kekuatan yang benar-benar akrab. Ying Huan-Huan segera menoleh dan dia melihat guru kegelapan telah berdiri di belakangnya. Saat ini, ketika guru kegelapan melihat kristal es yang telah muncul di tangan Huan-Huan, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau bersedih. Sementara Ying Huan-Huan hanya bisa tersenyum ke arah guru kegelapan sambil berkata, untungnya hanya satu tangan yang telah mengalami mutasi. Detik berikutnya, guru kegelapan pun berjalan ke arah Huan-Huan, kemudian memegangi tangan Huan-Huan yang telah bermutasi itu. Guru kegelapan bisa merasakan sebuah rasa yang sangat dingin dan juga menakutkan masuk ke dalam tangannya. Meskipun guru kegelapan itu cukup luar biasa, namun dia masih bisa merasakan rasa sakit yang cukup menyengat ketika menyentuh tangan dari Huan-Huan. Hal ini membuat guru kegelapan segera mengatakan, untuk kekuatanmu saat ini, setelah kau melonggarkan pengekangan itu, mereka secara bertahap akan mulai merembes keluar sampai akhirnya menyebar ke seluruh tubuhmu. Pada saat itu, kau akan menjadi seperti masa lalu. Ying Huan-Huan terdiam sejenak dan dia lalu mengatakan, kakak senior, kau tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Aku mungkin masih bisa mempertahankan karakterku yang saat ini, bahkan setelah diriku mendapatkan kekuatan ini kembali. Senyum di raut wajah guru kegelapan terlihat cukup pahit, karena dia mengingat tentang apa saja yang terjadi pada guru es ketika dia menggunakan kekuatan ini. Pada saat itu, emosi dari seorang guru es juga hampir membeku sepenuhnya. Bahkan hal itu membuat seseorang merasa cukup menggigil hanya dengan melihatnya. Guru kegelapan kemudian melihat ke arah patung batu. Dia menghela nafas yang panjang sambil mengatakan, jika dia keluar dan melihat keadaanmu saat ini, kemungkinan Huan-Huan segera memotong perkataan dari guru kegelapan. Orang bodoh itu selalu berusaha untuk bisa melampaui diriku. Namun, apakah dia benar-benar berpikir bahwa akan sangat mudah untuk melampaui guru es? Setelah mengucapkan kata-kata ini, Huan-Huan pun segera tersenyum, dan guru kegelapan langsung menggelengkan kepalanya. Dia merasa tidak berdaya, karena sebenarnya dia memiliki pemikiran yang sama seperti Huan-Huan saat ini. Hal itu membuat guru kegelapan segera berkata, melampaui guru es ya? Itu memang prestasi yang cukup kejam. Faktanya, di antara 8 dari kita, guru es adalah murid terakhir dari leluhur Simbol. Namun, dia juga yang telah memiliki pencapaian terbesar. Di saat yang sama, leluhur Simbol pernah mengatakan bahwa kemungkinan guru es adalah satu-satunya yang memiliki kualifikasi untuk mencapai level dari guru. Maka dari itu, bagaimana bisa dengan mudah melampaui monster seperti guru es? Bahkan seorang yang paling jenius pun akan gagal ketika dia memiliki niat bersaing dengan guru es. Setelah berkata seperti itu dalam hati,
Guru kegelapan segera mengatakan pada Huan-Huan, semoga orang itu bisa membentuk istana surgawi. Jika tidak, kemungkinan dia tidak akan pernah bisa melampaui kekuatanmu. Ying Huan-Huan tersenyum lalu menjawabnya, dia pasti bisa melakukannya. Setelah berkata seperti ini, Huan-Huan mengambil sarung tangan panjang berwarna putih dan dia menggunakannya untuk menyembunyikan tangannya yang sudah bermutasi. Detik berikutnya, simbol es pun muncul di sarung tangan itu dan akhirnya sedikit menyembunyikan aura menakutkan dari tangan Huan-Huan yang sudah bermutasi itu. Guru kegelapan yang melihat hal ini hanya bisa menggelengkan kepalanya dan dia sekarang lebih memilih untuk diam saja. Tidak lama kemudian guru api dan juga para guru kuno yang lainnya muncul. Kemudian mereka langsung bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ying Huan-Huan segera mengikat rambut birunya dan aura dingin muncul dalam tatapan matanya yang cantik. Lalu dia mengatakan, karena aliansi di Laut Iblis Kekacauan ini sudah terbentuk, maka seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengandalkan mereka melawan para Yimo. Mari kita pergi dan cari orang-orang yang sangat menyebalkan itu. Aku memiliki perasaan bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu. Oleh karenanya, yang terbaik adalah menemukan mereka sesegera mungkin. Membuat Yimo mengamuk di tempat ini hanyalah upaya untuk mengalihkan perhatian kita dan mencegah kita supaya tidak mengganggu rencana mereka. Mendengar ucapan dari Huan-Huan guru api dan juga para guru kuno yang lainnya hanya bisa menganggukkan kepala mereka. Sebelum pergi dari tempat ini, Ying Huan-Huan berpikir sejenak. Lalu dia mengatakan, selain itu, mari kita pilih beberapa ahli di tahap samsara dengan potensi tertinggi dan biarkan mereka memasuki benteng leluhur untuk berkultivasi. Jika perang dunia lain meletus, kita perlu meningkatkan kekuatan secara keseluruhan. Saat ini, izinkan Jintan memasuki bagian terdalam dari benteng leluhur ini supaya dia bisa berkultivasi di tempat itu. Karena benteng terdalam dianggap sebagai tempat yang relatif penting dari benteng leluhur ini. Meskipun hal itu lebih rendah dari tempat pelatihan Lindong yang sekarang, namun di tempat itu adalah tempat yang lebih baik daripada tempat yang lainnya. Karena Jintan dan Lindong adalah kakak beradik, maka memberikan fasilitas terbaik bagi Jintan adalah sesuatu yang tidak berlebihan. Setelah mengatakan hal itu, Ying Huan-Huan pun mengambil langkah sambil mengatakan, ayo pergi, karena sudah saatnya kita menemukan para Yimo itu. Pada akhirnya, Huan-Huan dan juga para guru kuno akan meninggalkan tempat ini. Namun, sebelum Huan-Huan benar-benar keluar, tatapan matanya sekali lagi melihat pada patung batu yang ada di tengah alun-alun. Dia mengepalkan tangan kecilnya yang sudah ditutupi dengan sarung tangan berwarna putih. Hal ini dia lakukan sambil berkata, Lindong, kau pasti akan berhasil dan aku akan menunggumu di luar sana. Begitu Lindong berada di dalam patung batu, dia bisa merasakan bahwa tempatnya saat ini sedang berputar. Sementara bintang-bintang juga terlihat bergeser, dan hal itu membuat Lindong merasa cukup pusing. Baru saja dia akan menghilangkan rasa pusing ini, Lindong segera menyadari bahwa tempat yang ada di hadapannya kini telah berubah dengan drastis. Sebuah altar kuno kini segera muncul, dan ada tangga batu yang telah menjulang tinggi ke arah awan, dan sebuah karpet yang terlihat cukup rusak kini telah terletak di bagian atas dari tangga batu itu. Sementara di sekitar altar sendiri ada sebuah ruang kosong yang tidak berujung, seolah-olah yang bisa dilihat oleh Lindong hanya sebuah kegelapan. Dan ini tampak sangat misterius. Detik berikutnya, Lindong pun menaiki tangga batu sebelum dia perlahan menuju altar, dan akhirnya Lindong sampai di puncak. Selanjutnya, Lindong bisa melihat sebuah kasur yang tua dan juga rusak. Sepertinya hal itu terbuat dari rumputan dan hampir tidak menarik perhatian. Namun Lindong masih mampu mendeteksi aura yang luar biasa di atas kasur rumput ini. Tampaknya itu adalah aura yang telah menjulang di atas seluruh dunia. Ekspresi di raut wajah Lindong berubah menjadi sangat serius. Lalu dia mengatakan, sebenarnya ini adalah peninggalan dari leluhur simbol.
tidak akan ada orang lain lagi yang memiliki aura menakutkan seperti itu. Leluhur Simbol sepertinya pernah berlatih di atas kasur rumput ini, dan aku seharusnya juga bisa membentuk istana surgawi di tempat ini. Lindong segera menggosok kepalanya dan dia merasa sedikit tertekan. Meskipun energi mental Lindong saat ini telah berada di Grandmaster Simbol tingkat lanjutan, namun dia masih mengetahui sebuah kesenjangan yang cukup mengerikan antara kultivasinya yang sekarang dengan tingkat dari Master Istana Surgawi. Namun, ketika memikirkan hal itu saja, Lindong segera tersenyum dan dia berkata, "Aku tidak peduli berapa sulitnya membentuk istana surgawi, tapi aku harus bisa melakukan hal itu." Karena Lindong mengetahui setelah Ying Huan-Huan membuka benteng leluhur ini, dia samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang salah pada Huan-Huan. Namun gadis itu sengaja menyembunyikan sebuah fakta ini dari seorang Lindong. Namun Lindong bukanlah orang yang bodoh. Dia segera tersenyum, kemudian mengatakan, "Aku tahu memang akan sangat sulit untuk bisa melampaui dirimu, tapi bukan berarti aku harus menyerah saat ini." Setelah mengatakan hal itu, Lindong secara perlahan duduk di atas kasur tua dan rusak. Dia segera menutup kedua matanya dan pikirannya saat ini berangsur-angsur tenggelam ke dalam istana Niwannya. Menciptakan istana surgawi pada dasarnya mengubah seluruh istana Niwan menjadi istana surgawi itu sendiri. Meskipun langkah ini tampak sederhana, tapi hal itu merupakan langkah yang penuh dengan resiko. Istana Niwan adalah sesuatu yang telah terbentuk secara alami ketika seseorang melatih energi mental, dan hal itu juga sangat misterius, tidak bisa dibandingkan dengan dantian dari seorang yang melatih energi Yuan, karena seseorang tidak bisa dengan mudah menyelidiki istana Niwan dari orang lain. Hal ini dikarenakan biasanya istana Niwan itu sendiri berkeliaran dan kadang-kadang hanya berupa setitik cahaya yang sangat redup, namun di dalamnya mengandung seluruh energi mental dari seseorang yang telah berlatih dalam energi mental. Jika dantian seseorang dihancurkan, kemungkinan seseorang itu masih bisa bertahan hidup. Namun, jika energi mentalnya yang dihancurkan, maka orang itu akan menjadi orang paling blow-on di dunia, dan dia akan menjadi linglung selamanya. Penciptaan istana surgawi ini kemungkinan besar juga bisa melukai istana Niwan dari seseorang. Hal ini juga akan melukai semangat dari energi mentalnya. Jika hal itu benar-benar gagal, maka tidak bisa dihindari, orang ini akan menjadi orang paling blow-on. Sejak zaman dahulu, ada seseorang yang telah melatih energi mental hingga tahap Grandmaster Simbol tingkat lanjutan. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berani mencoba langkah untuk mengubah istana Niwan menjadi istana surgawi, karena mereka tahu bahwa langkah ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya yang bahkan bisa membunuh mereka. Namun sebuah ketakutan saat ini tidak mampu menggoyahkan tekad dari Lindong. Bagaimanapun juga, Lindong mengetahui seseorang yang hidup di dunia ini harus berani mengambil resiko untuk bisa mendapatkan kekuatan besar. Oleh karenanya, jika tidak memiliki keberanian seperti itu untuk mencoba melakukan kontak dengan kekuatan seperti ini, maka dirinya tidak akan pernah bisa maju di dalam perjalanan kultivasi. Pada saat itu, Lindong menyadari hanya akan menjadi sebuah mimpi untuk bisa melampaui Guru Es. Saat ini Lindong sudah duduk dengan tenang dan pikirannya sudah memasuki dunia lain. Di tempat itu terlihat petir, badai, dan juga hujan es telah turun dari langit. Adegan ini benar-benar terlihat seperti zaman kekacauan, karena tempat itu sendiri merupakan istana Niwan dari Lindong. Pikiran dari Lindong yang sekarang sudah melayang di dalam istana Niwannya yang benar-benar liar dan penuh kekerasan. Tidak lama setelah itu, energi mental milik Lindong mulai berkumpul dan akhirnya berubah menjadi tubuh energi mental. Penampilannya benar-benar mirip dengan Lindong saat ini. Tubuh energi mental dari Lindong sedang mengamati istana Niwannya yang penuh kekerasan itu, dan tubuh mental Lindong segera tersenyum tipis. Dia bisa merasakan sebuah energi mental yang besar dan juga melonjak
di dalam tempat ini. Namun, Lindong menyadari jika dirinya ingin membentuk istana surgawi, maka energi mentalnya harus lebih keras dan juga lebih hidup. Di masa lalu, Lindong telah terfokus pada kultivasi energi Yuan, dan dia cukup lalai dalam melatih energi mentalnya. Karena saat ini dia ingin membentuk istana surgawi, maka Lindong harus menebus kelalaiannya itu. Sebenarnya membentuk istana surgawi membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun untungnya, di dalam tempat ini Lindong memiliki banyak waktu. Karena di dalam tempat ini sendiri lebih cepat jika dibandingkan dengan dunia luar sana. 10 tahun berada di dalam tempat ini sama dengan 1 tahun di dunia luar sana. Dan Lindong bisa melatih energi mentalnya dengan cukup cepat di dalam tempat ini. Sekarang, tubuh energi mental milik Lindong telah mengembuskan napas putih. Setelah itu, memilih untuk duduk, dan petir serta angin topan yang ada di sekitarnya terus-menerus melolong. Namun hal ini tidak pernah mampu menyentuh tubuh energi mental milik Lindong. Setelah memasuki kondisi dari meditasi, energi mental Lindong yang benar-benar luas dan juga perkasa di dalam istana Niwan ini tiba-tiba berubah menjadi seperti benang putih. Detik berikutnya, hal ini pun bergabung menjadi seperti naga kecil yang mulai masuk ke dalam tubuh Lindong melalui lubang hidungnya. Segera setelah itu, mereka pun kembali keluar dari dalam tubuh Lindong. Namun, ketika energi ini keluar dari dalam tubuh Lindong, sebenarnya energi mental milik Lindong menjadi jauh lebih keras dan juga lebih hidup daripada sebelumnya. Saat Lindong terus menghirup dan juga menghembuskan nafas, maka peningkatan energi mental di dalam tubuhnya telah naik pada tingkat yang cukup menakutkan, dan hal ini mulai menyembur ke segala arah. Akhirnya, hal itu segera berubah menjadi kabut putih yang tebal yang telah melilit seluruh tubuh Lindong. Sementara Lindong duduk dengan tenang di dalamnya, dan tubuhnya kali ini terlihat seperti patung. Untuk meredam seluruh energi mental yang ada di tempat ini jelas akan memakan waktu yang sangat lama. Namun Lindong tidak merasakan kecemasan sedikit pun. Sebaliknya, dia benar-benar menenangkan pikirannya, dan hati Lindong tetap jernih setiap saat. Bahkan hal itu sampai membuat Lindong kadang-kadang lupa di mana dirinya berada. Pada akhirnya, waktu pun berlalu di dalam tempat ini, dan energi mental milik Lindong telah tumbuh menjadi semakin mengerikan. Bahkan sekarang, tubuh dari Lindong tampak telah tertutup oleh debu. Yang sebenarnya, di dalam tempat ini sendiri, 1 tahun telah berlalu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan benar-benar membentuk istana surgawi dan dia naik tingkat menjadi master istana surgawi yang merupakan puncak dari pelatihan energi mental? Jika kalian penasaran, tunggu jawabannya di next video. Ngobrol sob.